Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witrontus Baubasa, NIM 36220001. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati penonton yang telah menonton ringkasan tentang karakteristik ekonomi Islam dan semua teman-teman MHUA yang saya cintai. Saya akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam menurut para ahli-ahli atau para ulama terdahulu. Dari Rabaniyah Al-Hadaf, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam mensyariatkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Terus kita lanjut ke menurut Al-Tawawun Baini Al-Madiyah wal Al-Ruqhiyah, keseimbangan antara materi dan spiritual. Islam memotivasi manusia untuk mencari rezeki serta memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan bukan untuk berlebih-lebihan. Dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku berlebihan itu mubazir. Terus menurut Abdul At-Tariqi, terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: 1. Bersumber dari ilahiyah. Sumber awal ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular. Ekonomi Islam tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah cabang dari bagian partikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universal. Terus yang kedua, unsur pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi di antara lain individu yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi dan siapapun dan aliran sosialisasi. Yang ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi ini untuk memakmurkan dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan keberkahan. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal agar tidak berhenti dalam rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi kembangan hanya dengan bekerja. Kita lanjut ke bagian B, yaitu prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip dalam ekonomi Islam merupakan implikasi dari filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini, terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofi. Yang pertama, alam raya ini adalah milik Allah. Semua kekayaan hak milik Allah dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Tidak ada manusia yang bisa menggantikan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya tanpa terkecuali. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan oleh Allah tidak tunduk kepadanya. Bahkan malaikat dan para nabi pun tunduk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga, beriman kepada hari perhitungan yaitu yaumul hisab. Keyakinan dalam ekonomi Islam itu umat Islam meyakini bahwa yaumul hisab itu ada, hari perhitungan di akhirat. Ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan mempengaruhi perilaku ekonomi seorang, akan terkendali karena ia sadar bahwa semua perbuatan di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban. Terus agama Islam juga menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak. Akhlak adalah perilaku manusia terhadap manusia atau dengan Allah. Akhlak juga mempunyai banyak kriteria, yaitu akhlak kepada manusia dan tumbuhan serta kepada Yang Maha Esa. Terus kita lanjut ke urgensi dan masing-masing sifat Nabi dan Rasul dalam kegiatan ekonomi. Sidik artinya benar. Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seseorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini, efisiensi kerja seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Sehingga di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Dalam kehidupan setiap muslim mengembangkan tanggung jawab, menyeru atau diamanahkan kepada seseorang untuk bekerja dan mempunyai peran untuk bertanggung jawab atas apa yang dia ditugaskan oleh atasannya. Itulah yang disebut tabligh dalam ekonomi Islam, menyampaikan. Terus amanah, dapat dipercaya. Amanah ini dalam pembahasan ekonomi Islam dapat mencakup, itu merupakan sifat yang wajib yang dimiliki oleh manusia untuk membentuk karakter manusia agar memainkan peran yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang perilaku ekonominya mempunyai sifat amanah. Terus yang keempat, fatonah. Fatonah adalah cerdik, bijaksana, dan intelektual. Nah, apa yang disebut cerdik, bijaksana dalam ekonomi Islam? Cerdik di sini adalah orang yang memiliki pemikiran yang jauh untuk kedepannya, dan bijaksana bijaksana ini adalah dewasa seseorang dalam pekerjaannya atau seorang harus dengan ilmu. Jadi kebijaksanaan ini seseorang harus memiliki ilmu untuk menguasai suatu bidang agar bidang tersebut berjalan dengan lancar dengan adanya bijaksana dalam prinsip ekonomi Islam yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan, Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk membahagiakan hidup manusia dengan batas-batas tertentu. Seperti manusia dengan batas-batas tertentu, seperti melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri ataupun orang lain. Terus kita masuk ke pembahasan inti dalam ekonomi Islam. Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekal. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolong kecil di masyarakat, tapi selalu berada di tengah masyarakat dan
serta hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak mempunyai bentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat akan menimbulkan rasa yang senasib sepenanggungan. Dan tujuan ekonomi Islam membuat ini adalah tidak terlepas dari tumbuh utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.